Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera bagi pemirsa Ngorbit, ngobrol bareng Orbit. Pagi ini kita kembali lagi dalam podcast Ngorbit bersama dengan Bang Muhri Fauzi Hafiz. Salam PSI. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik Bang PI. Saya panggil Bang PI aja ya, karena udah lama nyebut biasanya begitu pemirsa Orbit, ya kan? Bang PI. Tampilan udah agak agak gondrong dan juga rebutan. Iya. Pengaruh pindah partai. Ya, yang pastinya pengaruh pandemi ya. Pandemi ya. Pengaruh pandemi, tapi ada juga ini semangat baru di tempat kita yang baru, Partai Solidaritas Indonesia, Bang. Pemirsa, Bang Muri ini sebelumnya juga sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Ya. periode 2014 2019 dari Partai Demokrat. Ya. Nah, sekarang beliau saat ini sebagai wakil ketua Partai Solidaritas Indonesia Sumatera Utara. Pemirsa Ngorbit, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini supaya channel ini bisa eksis seterusnya dalam rangka untuk memberikan pengetahuan dan inovasi-inovasi baru pembelajaran bagi pemirsa Ngorbit sekalian. Baik pemirsa, hari ini kita membahas tentang seleksi calon direksi perusahaan umum daerah Pemko Medan yang saat ini sedang ramai dibicarakan karena proses seleksi akan segera dilakukan ya Bang Muri kan? Ya benar Bang P. Kita berharap PUD atau perusahaan daerah di Kota Medan ini lebih baik dari tahun sebelumnya, dan kita berharap Bobi bisa memberikan terobosan-terobosan baru terhadap perkembangan ataupun kemajuan dari BUMD Pemko Medan ini. Nah, bagaimana nanti tentang proses seleksi yang baik, kita akan membahas dengan Bang Muhri Fauzi Hafiz. Bang Muhri, Ya. Bang melihat sebenarnya dengan diumumkan oleh Sekda selaku ketua tim sel untuk menseleksi calon direksi BUMD Pemko Medan ini, apa yang Abang lihat? Apakah ini hanya sama dengan pola tahun sebelumnya, ataukah ada terobosan baru yang dilakukan oleh Pemko Medan? Dan ini kita ketahui wali kotanya adalah Bobi Nasution. Ya. Terima kasih Bang PI. Sekali lagi buat pemirsa Orbit, jangan lupa subscribe-nya ya, karena memang Orbit selalu terdepan untuk informasi yang terbaru, juga dia ada khususnya, dan mudah-mudahan kalau kita sudah subscribe kita akan dapatkan nilai khusus itu. Bang PI, dengan terpilihnya pasangan Bobi Nasution dan Aulia Rahman memimpin Kota Medan, tentu banyak sekali harapan baru dari seluruh masyarakat Kota Medan untuk kepemimpinan yang baru ini. Kedua-duanya anak muda, kedua-duanya juga diakui oleh masyarakat mempunyai jaringan dan kemampuan yang ya kita bilang mudah-mudahan akan teruji sesuai dengan visi misi yang pernah disampaikan dalam kegiatan kampanye di masa yang waktu berkampanye yang lalu. Ada 3 ciri kepemimpinan muda yang terpilih yang memimpin sebuah kota yang kita sebut Medan ini sudah kota yang besar. Nah, yang pertama itu memang berani tampil untuk semua urusan yang berkaitan dengan masyarakat. Saya lihat itu sudah ditunjukkan oleh pasangan ini. Ya. Yang kedua cirinya ya membuka jaringan seluas-luasnya, baik itu dengan pemerintah di atasnya, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, dan mengundang sebanyak-banyaknya pihak swasta
Nah, yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan pusat-pusat ekonomi rakyat, yang juga bisa membuka lapangan pekerjaan yang baru, juga membangkitkan semangat. Yang ketiga, kepastian hukum, kepastian peran, kepastian partisipasi gitu. Nah, tentunya tidak hanya urusan infrastruktur dan urusan birokrasi pemerintahan. Di beberapa kota besar yang kita ketahui Bang PI, juga seluruh pemirsa Orbit, kota-kota besar itu sangat mengandalkan peningkatan asli, pendapatan asli dari peningkatan PAD-nya itu dari perusahaan umum daerah atau BUMD. Oleh karena itu kami, khususnya di Partai Solidaritas Indonesia, dalam posisi melalui DPD PSI Kota Medan yang lalu mendukung pasangan ini, mengingatkan agar proses seleksi calon direksi perusahaan umum daerah Kota Medan ini bisa berjalan sesuai harapan tadi, sesuai kepastian. Nah, salah satu yang sudah kami sampaikan kritikan itu tentang syarat usia paling rendah. Jadi di dalam pengumuman Saudara Sekda sebagai ketua tim sel seleksi calon direksi PUD Kota Medan ini, untuk menjadi salah satu calon direksi, syarat usia paling rendahnya itu 35 tahun. Nah, dan setinggi-tingginya maksimalnya 55 tahun 0 bulan saat pendaftaran. Bagi kami ini menjadi isyarat kekalahan anak muda Kota Medan gitu. Kenapa? Belum lagi mengikuti seleksi dengan syarat usia paling rendah. Anak-anak muda yang kita lihat hari ini percepatan kemampuannya itu tidak berbanding lurus lagi dengan usianya. Kita lihat ya kan Bang PI, usia 25 tahun, usia 27 tahun, bahkan seperti Bang Bobi belum sampai 30 tahun sudah menjabat wali kota Medan gitu. Padahal tingkat kerumitan memimpin Kota Medan jauh lebih rumit dan berat dibandingkan satu perusahaan umum daerah. Nah, kita ingin pemirsa Orbit dimanapun berada hari ini dengan Bang PI mengingatkan Bang Bobi selaku wali kota Medan dan jajaran tim seleksi, ya berikanlah kesempatan yang seluas-luasnya untuk kepastian peran bagi anak muda Kota Medan di dalam membangun perusahaan umum daerah tersebut. Mungkin ada peluang nggak untuk wali kota yang bisa merubah batas usia? Saya pikir sebagai pemilik BUMD Kota Medan ini, Bang Bobi dan Bang Aulia bisa melakukan itu. Nah, bisa melakukan itu. Berapa usia ideal menurut Bang Muri? Ya, kalau menurut saya sebenarnya ketika kita cerita usia, ya pada masa-masa yang lalu mungkin itu akan menjadi ukuran ketika ceritanya adalah pengalaman. Namun untuk zaman now sekarang, Bang PI, saya merasa syarat usia paling rendah dan usia paling maksimal ini sudah tidak bernilai urgensi lagi untuk seorang calon direksi perusahaan umum daerah. Banyak sekarang itu direktur-direktur perusahaan yang memang semua usianya di bawah 35 tahun. Kami pikir begitu Bang PI. Apalagi Bobi kita melihat latar belakang juga dari HIPMI ya, Himpunan Pengusaha Muda. Nah, itu dia. Kenapa kami terkesan ngotot dalam tanda kutip persoalan syarat usia paling rendah ini? Kita kan khawatir Bang PI. Sosok Bang Bobi dengan Bang Aulia yang mewakili anak muda Kota Medan dan Sumatera Utara lah saat ini nanti seperti melupakan peran penting yang dimiliki anak muda, baik dari potensinya ataupun aktivitasnya. Kenapa dengan syarat usia paling rendah 35 tahun itu? Ya jawabnya
banyak anak-anak muda yang ya buat saja yang usianya 30 tahun, 29 tahun, 28 tahun yang sudah sarjana, bahkan kan mungkin sudah expert di bidang masing-masing, yang pengen ikut gitu, berkontribusi, tapi ternyata tidak bisa terganjal karena syarat usia paling rendah. Nah, tambahan Bang PI sebelumnya juga untuk semua pemirsa Orbit, kita juga kepengen bahwasannya dengan beraninya Bang Bobi dan Bang Aulia menganulir lah syarat usia untuk calon direksi PUD ini, membuktikan bahwasannya tidak ada calon titipan. Seleksi ini berjalan sesuai dengan kualitas dan kemampuan pengalaman yang dimiliki oleh masing-masing pelamar calon direksi tersebut gitu. Tetap di channel Orbit. Ngobrol bareng Orbit. Kami obrolkan, Anda simpulkan.